Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Naili Saida, SPD MPD, selaku narasumber pada acara webinar. Yang kami hormati rekan-rekan KKN Gubeng Duku Pakis UM Surabaya, serta yang kami hormati para audiens yang ikut bergabung pada webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami hormati, perkenankan saya, Rena, selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar ini hingga selesai. Webinar ini nantinya dapat dilihat melalui YouTube KKN Gubeng Duku Pakis UM Surabaya 2020. Saya akan membacakan beberapa susunan acara webinar hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi oleh narasumber, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, dimanapun Anda berada, saat ini pandemi COVID-19 membawa dampak perubahan besar dalam berbagai bidang. Bidang khususnya yaitu di bidang pendidikan, baik pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah, dan pendidikan perguruan tinggi. Kondisi ini tidak terjadi di Indonesia saja, tetapi terjadi di beberapa negara, juga mengalami hal yang sama. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah saat ini. Sistem pembelajaran yang awalnya tatap muka menjadi sistem online. Tentu banyak sekali pro dan kontra di kalangan masyarakat dan juga banyak sekali menuai protes, khususnya dari para ibu-ibu. Nah, oleh karena itu, langsung saja kita panggilkan pakarnya dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini, yaitu Ibu Naili Saida, MPD. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenankan saya membacakan sedikit profil dari beliau. Nama Ibu Naili Saida, SPD MPD, profesi dosen pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Muhammadiyah Surabaya. Beliau lulusan Universitas Negeri Surabaya dan lulusan pasca sarjana di Universitas Negeri Jakarta. Hobi membaca, alamat di Jalan Pacar Keling Gang 1 nomor 51 Surabaya. Berikut saya paparkan sedikit riwayat narasumber beliau, yaitu yang pertama, narasumber penyusunan perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013 di Gugus PAUD Jojoran. Yang kedua, narasumber parenting di TK SWP Kedamian Gresik. Yang ketiga, narasumber penyusunan kurikulum PAUD di Universitas Narotama. Yang keempat, narasumber parenting di Sayang School Montessori, Pakuwon, Surabaya. Dan yang terakhir, narasumber parenting di Gugus PAUD Mojokerto. Untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan kepada narasumber kita, Ibu Naili Saida, SPD MPD, untuk memaparkan materi pada webinar parenting kali ini. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Rena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, izinkan saya untuk share materi ya. Sebelumnya, saya ucapkan selamat malam kepada para audiens peserta webinar parenting pada malam ini. Di sini saya akan membagikan sedikit tips ya, bagaimana caranya kita sebagai orang tua untuk mendampingi belajar anak di rumah selama masa pandemi COVID-19. Jadi sejak Maret kemarin itu di Indonesia mulai terdeteksi adanya yang terpapar oleh virus corona dengan 2 pasien yang terpapar kemarin yang terpapar dari warga kenegaraan Jepang ya. Di sini pada mulai 9 April kemarin pandemi itu sudah mulai menyebar di 34 provinsi di Indonesia. Utamanya di sini yang paling banyak terpapar itu adalah Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan. Nah, di sini pandemi COVID-19 itu memberikan dampak yang pada berbagai sektor. Di sini mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Utamanya pada sektor pendidikan itu mulai dilakukannya untuk pembelajaran dari rumah atau biasa disebut
BDR di sini ya. Di sini, ditekankan dengan keluarnya edaran dari Kemendikbud mulai, nomor 4 tahun 2020 terkait dengan pelaksanaan pendidikan dalam masa pandemi COVID-19. Jadi di sini Kemendikbud itu juga menyampaikan bahwa, pada pelaksanaan BDR atau belajar dari rumah, ini orang tua memiliki peranan yang sangat penting atas, keberhasilan pembelajaran yang dilakukan oleh anak. Selain itu juga pentingnya kerjasama antara guru dan orang tua. Di sini, apakah siswa pada saat itu mulainya pandemi, apakah siswa, orang tua, guru, itu siap melaksanakan BDR pada saat itu? Tentunya semua itu, mereka mulai belajar ya, jadi tidak ada yang siap. Makanya di sini, baik dari guru, orang tua, sama siswa itu juga mulai, belajar untuk beradaptasi. Jadi dari yang sebelumnya itu tidak ada bayangan bahwa pandemi sepanjang ini ya, ternyata pandemi sepanjang ini sampai saat ini pun masih dilaksanakan belajar dari rumah, makanya di sini, menimbulkan banyak dampak, utamanya dampak negatif ya. Di sini, beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh guru, orang tua, dan siswa selama pelaksanaan BDR, itu saya kutip dari beberapa berita online. Di sini ada yang menyatakan bahwa murid belajar di rumah, orang tua stres, dan kendala-kendala yang lain. Nah, dari sini juga dimulainya, dilaksanakan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan yang ditujukan untuk guru maupun untuk orang tua. Jadi dari dinas pun juga mulai memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru bagaimana sih untuk pelaksanaan pembelajaran dari rumah itu yang, bisa meningkatkan kompetensi anak dengan optimal. Terus, begitu juga dengan bagaimana di sini, orang tua itu bisa berperan aktif untuk membantu atau mendampingi anak selama belajar dari rumah. Di sini, ada beberapa hal ya yang, menyatakan bahwa pentingnya kita sebagai orang tua itu untuk, mendampingi anak selama belajar di rumah secara online. Yang pertama, dengan adanya pendampingan dari orang tua, otomatis dari sini outcome yang didapat lebih baik ya. Jadi, anak yang dalam, pembelajaran secara online itu ketika didampingi oleh orang tua dengan yang tidak, pasti hasilnya akan lebih baik ketika orang tua memiliki peran atau berperan aktif dalam pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh anak. Karena di sini, ketika anak mengalami kesulitan, otomatis dari sini orang tua akan bisa membantu. Orang tua akan bisa mengarahkan bagaimana caranya, mengerjakan tugas-tugas mereka sesuai dengan harapan dari guru. Selanjutnya di sini mempererat partnership dan membangun rasa memiliki. Otomatis di sini adanya kerjasama antara orang tua dan guru, itu mampu mempererat partnership antara guru dan orang tua. Otomatis di sini guru pasti akan berpikir bagaimana caranya mereka bisa membantu orang tua untuk melaksanakan atau untuk mendampingi anak belajar di rumah dengan misalkan memberikan beberapa tutorial, terus lagi di sini memberikan, parent handout seperti itu. Begitu juga dengan, orang tua, di sini orang tua pasti akan, oh dengan mendampingi anak belajar di rumah, di sini orang tua, bisa membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan oleh guru. Selanjutnya di sini bisa mengetahui apa yang dipelajari di sekolah dan menciptakan lingkungan yang sama di rumah. Mohon maaf ini saya salah ketik ya, di sini, adalah menciptakan lingkungan yang sama ketika di rumah. Jadi ketika orang tua tahu bagaimana sih pembelajaran yang dilakukan di sekolah, melalui, komunikasi antara guru dan orang tua, otomatis nanti di sini orang tua, bisa menerapkan hal yang sama ketika, pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Jadi otomatis apa yang dilakukan di sekolah itu bisa sinkron dengan apa yang dilakukan di rumah. Otomatis dari sini, dengan mudah tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang sudah direncanakan oleh pihak sekolah itu bisa tercapai dengan optimal meskipun pelaksanaannya di sini, dilaksanakan dari rumah. Jadi tidak akan ada, hal yang membedakan ketika pelaksanaan dari rumah dan ketika pelaksanaan di sekolah. Jadi hasilnya tetap, bisa,
dicapai dengan optimal. Yang kedua di sini menjadi bagian dari kurikulum sesuai harapan orang tua. Jadi ketika orang tua itu berperan aktif dalam pelaksanaan pembelajaran anak secara online dari rumah, di sini orang tua bisa berperan terkait dengan harapan-harapan yang ingin dicapai atau yang ingin dicapai oleh anaknya. Contoh di sini, ketika, misal pada anak usia dini, ketika pembelajarannya terkait dengan pemahaman konsep bilangan, orang tua, misal di sekolah itu, eee, tujuannya atau misalkan kegiatannya di sini adalah menghafal, angka 1 sampai 20. Nah, di sini kalau orang tua tidak ikut serta dalam pelaksanaan pembelajaran atau tidak memantau pembelajaran dari rumah ini, otomatis anak hanya melakukan sebatas apa yang diminta oleh guru, misal hanya menghafal 1 sampai 20. Beda lagi ketika di sini orang tua itu juga berperan aktif. Otomatis dari sini tidak hanya anak mampu menghafal saja, pasti di sini nanti orang tua juga akan mengajarkan bagaimana membedakan masing-masing angka 1 sampai 20 seperti itu. Selanjutnya di sini, apa yang harus dilakukan orang tua agar siap mendampingi anak belajar secara online dari rumah? Di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua. Yang pertama adalah lakukan penilaian diri. Jadi sebelum melaksanakan pendampingan anak untuk belajar secara online dari rumah, di sini orang tua harus melakukan penilaian terhadap diri mereka sendiri. Dari sini bagaimana sih kemampuan atau, yang dimiliki oleh orang tua. Terus sudah siap atau belum ketika harus mendampingi anak untuk belajar dari rumah, seperti itu. Agar nanti apa, ketika pelaksanaan itu, tidak orang tua untuk melaksanakan pendampingan ini tidak akan canggung, terus lagi tidak bingung lagi, "Oh, nanti pelaksanaannya seperti ini dan sebagainya. Oh, ternyata nggak bisa untuk misal penggunaan platform dan sebagainya." Nah, dari sini akan menjadi salah satu kendala. Makanya di sini sebelum melakukan pendampingan, itu orang tua harus tahu dulu, bagaimana sih kompetensi kita? Untuk platform-platform yang disarankan oleh guru di sekolah, itu bagaimana? Apakah di sini kita sudah memahami atau belum? Kalau misalkan belum, berarti kita harus belajar. Belajarnya bagaimana? Di sini kita bisa, dengan melihat beberapa tutorial di YouTube. Kalau misalkan tidak bisa, otomatis dari sini kita harus mengkomunikasikan ke guru agar, eee dari pihak sekolah tahu, oh ternyata misal, platform yang digunakan atau yang disarankan itu tidak semua orang tua mampu memahami. Jadi kita meminta alternatif platform yang lain yang mudah untuk kita operasikan, seperti itu. Terus yang kedua, ini adalah tetap terhubung dengan sekolah. Jadi meskipun pelaksanaan pembelajaran dari rumah, ini orang tua dan guru itu harus tetap, terjalin komunikasi. Karena apa? Nanti untuk misal, capaian yang direncanakan oleh guru itu apa saja, orang tua harus tahu. Sehingga ketika melaksanakan pendampingan di rumah, itu sesuai dengan capaian yang ingin diharapkan oleh guru. Jadi tidak berbeda atau tidak melenceng, seperti itu. Terus yang ketiga tetap terhubung dengan anak, seperti itu. Nah, di sini, untuk penjelasan yang pertama, ketika orang tua akan melakukan, penilaian diri atau di sini ingin tahu sejauh mana kompetensinya, di sini ada beberapa tipe orang tua yang melaksanakan pembelajaran dari rumah. Yang pertama, ada tipe belum siap, siap, dan sangat siap. Nah, di sini untuk yang belum siap itu yang bagaimana sih? Nah, yang belum siap itu yang pertama adalah yang tidak ada fasilitas pendukung, misal seperti laptop atau HP yang digunakan untuk pembelajaran online dari rumah. Terus yang kedua, memahami aplikasi yang disarankan oleh sekolah. Jadi paham, tahu bagaimana caranya mengaplikasikan atau bagaimana cara menggunakan platform yang disarankan oleh sekolah. Tapi di sini tadi belum memiliki fasilitas pendukungnya, seperti itu. Terus yang ketiga di sini adalah tidak memiliki waktu untuk menemani. Lah ini yang paling banyak ya adalah poin yang ketiga. Orang tua itu
memiliki kompetensi, bagaimana mengaplikasikan, bagaimana memberikan pendampingan, tapi permasalahan yang terbanyak itu adalah tidak memiliki waktu untuk menemani. Nah, berarti ini masuk kategori yang mana? Oh, berarti di sini ketika orang tua memiliki fasilitas pendukung, memahami aplikasi yang disarankan oleh sekolah, tetapi tidak memiliki waktu untuk menemani anak atau untuk mendampingi anak belajar dari rumah, berarti masuk dalam kategori siap. Lah, yang sangat siap ini yang bagaimana? Yang sangat siap ini berarti otomatis memiliki ketiga kriteria itu, punya fasilitas pendukung, terus lagi di sini memiliki aplikasi, memahami aplikasi yang disarankan oleh guru di sekolah, terus memiliki aplikasinya juga, terus di sini juga ada waktu untuk menemani. Ya. Tetapi di sini, berdasarkan beberapa survei ya, itu kategori orang tua yang paling banyak itu adalah yang kategori yang kedua, adalah yang kategori siap. Pun memiliki fasilitas pendukung, paham terkait dengan aplikasi yang disarankan oleh sekolah, tapi lah permasalahan yang ketiga ini yang tidak punya waktu ya untuk menemani anak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah. Lah ini berarti apa yang harus dilakukan? Lah ini ada beberapa, tips ya, nanti akan saya paparkan di belakang. Tadi, saya melanjutkan yang ini dulu, apa yang harus dilakukan orang tua ketika mau melaksanakan pembelajaran, pendampingan anak untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah, itu tadi kan terkait dengan penilaian diri. Yang kedua adalah terhubung dengan sekolah. Nah, di sini tetap terhubung dengan sekolah ini ada 4 poin ya. Yang pertama di sini adalah memastikan mengetahui program sekolah melalui pertemuan awal tahun atau informasi yang disampaikan oleh pihak sekolah setiap minggu. Jadi di sini, ini kan kita sudah mulai tahun ajaran baru ya, mungkin kemarin pada saat, mau memulai tahun ajaran baru itu ada pertemuan orang tua, ada, yang misal, pertemuan melalui online, ada juga yang, pertemuan melalui datang secara langsung, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti yang kemarin saya lihat di sekolah Cikal, itu mereka sistem pertemuannya, seperti drive-thru. Jadi, gurunya itu di suatu tempat tertentu, misal di halaman sekolah dengan beberapa pengeras suara menyampaikan beberapa informasi, orang tua di sini tetap berada di dalam kendaraan. Otomatis dari sini bisa juga dilakukan. Di sini tujuannya untuk apa? Di sini untuk mengetahui, untuk memberitahu kepada orang tua program apa saja yang akan dilakukan selama 1 tahun ke depan. Di sini tidak hanya disampaikan, di awal tahun ajaran baru ya, ada juga yang disampaikan per minggu. Jadi 1 minggu disampaikan programnya apa, nanti minggu depan lagi juga disampaikan lagi, ada yang seperti itu, sama saja sih di sini. Cuman di sini, eee, kita harus tahu, jadi jangan sampai kita terlewatkan terkait dengan pelaksanaan program ini, karena ini nanti yang akan sangat membantu kita sebagai orang tua untuk mendampingi anak belajar dari rumah. Ah, nah di sini, ada beberapa tadi ada beberapa kategori tipe orang tua ya, tadi yang pertama ada yang belum siap, ada yang kategori siap, dan ada kategori yang sangat siap. Ketika misalkan kita adalah orang tua dengan kategori yang belum siap tadi, kita tidak punya, eee aplikasi ini fasilitas pendukung dan kita tidak memiliki waktu untuk mendampingi anak untuk belajar. Ini lalu bagaimana? Bagaimana caranya kita bisa, mendapatkan rangkaian program atau biasanya di sini rangkaian program sekolah itu dibukukan ya dalam bentuk parent handout atau parent handbook lah. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan parent handout itu? Yang pertama kita bisa melakukan atau membuat janji dengan guru ya, kira-kira kapan bisa ditemui untuk kita mendapatkan parent handout itu. Lah ketika kita datang, otomatis kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Terus, kalau misalkan kita dalam kategori yang tadi, yang siap sama sangat siap, itu kita bisa mengikuti kegiatan untuk pertemuan online di awal tahun atau di awal minggu ini. Selanjutnya, di sini
Untuk yang poin kedua, untuk yang tetap terhubung dengan sekolah itu adalah mempersiapkan diri setelah mengetahui program sekolah. Jadi ketika kita sudah tahu, kita sudah mendapatkan parent handout yang berisi terkait dengan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan anak selama 1 semester ke depan, 1 tahun ke depan, atau 1 minggu ke depan, itu apa yang bisa kita lakukan. Jadi di sini antara orang tua dan guru itu harus tetap ada komunikasi. Begitu juga yang paling penting ya antara orang tua dan anak itu. Yang pertama ketika, guru dan orang tua apa yang akan dilakukan, yang pertama adalah memahami sistem pembelajaran di sekolah agar bisa diterapkan di rumah. Jadi, dari parent handout itu biasanya sudah dijabarkan, sudah dituliskan. Nanti untuk metode yang digunakan apa, kegiatannya apa, terus capaiannya apa. Misal untuk, anak SD yang baru masuk ya kelas 1 itu biasanya misal, terkait dengan membaca kata. Nah dari sini membaca katanya dengan teknik apa? Ada beberapa ya, ada yang membaca katanya itu mulai dengan merangkai huruf, misal dari suku kata menjadi kata. Nanti dari suku kata, dari kata menjadi kalimat sederhana, misal kalimat sederhana yang terdiri dari 2 suku kata 2 kata aja. Otomatis dari sini ada juga yang menggunakan teknik yang lain, misal langsung buku, langsung gitu, tidak bu, ku, seperti itu. Jadi di sini guru bisa tahu, oh tekniknya yang digunakan untuk membaca itu kita menggunakan teknik eja atau misalkan yang lain, gitu. Jadi ketika melaksanakan di rumah itu anak nggak, orang tua tetap bisa menerapkan seperti apa yang biasanya diajarkan di sekolah, jadi bisa sinkron. Otomatis dari sini anak akan lebih cepat, menerima materi yang disampaikan juga oleh orang tua atau akan lebih cepat belajar. Kalau tadi belajar terkait dengan membaca kata dan kalimat sederhana, anak akan lebih cepat menguasai itu. Beda lagi kalau misalkan gurunya di sekolah mengajarkan dengan teknik yang lain, di sekolah menggunakan teknik eja. Di sini anak akan mengalami kebingungan, "Loh ini gimana sih mama ngajarinnya gini, guru gini." Anak akan mengalami kebingungan yang ini akan menimbulkan kendala ketika anak akan mencapai capaian pembelajaran yang sudah direncanakan. Terus yang kedua adalah membuat jadwal konsultasi dengan guru. Ini sangat penting, utamanya ketika kita adalah orang tua yang tidak bisa mendampingi anak untuk melaksanakan kegiatan, pembelajaran dari rumah. Jadi di sini meskipun orang tua tidak bisa menemani anak untuk belajar atau tidak bisa mendampingi anak untuk belajar bukan berarti terus lepas tangan, tapi di sini juga tetap harus ada perannya. Misal di sini guru, orang tua bisa menyiapkan apa saja sih yang perlu digunakan untuk, kegiatan belajar dari rumah nanti, untuk kegiatan dari nanti. Terus anaknya sudah, pembelajarannya nanti capaiannya sampai di mana, anaknya sudah dikasih penjelasan, misal karena orang tuanya bekerja ya, pagi itu sudah disampaikan, "Dek, nanti itu kita kegiatannya ada misal mewarnai. Mewarnainya nanti itu ada teknik gradasinya. Jadi tidak boleh kalau misalkan daun hanya hijau tua semua, itu nggak boleh. Jadi nanti harus ada gradasinya. Lah ini sudah diberikan penjelasan di awal sebelum orang tua meninggalkan anak untuk bekerja seperti itu. Nah dari sini itu pentingnya konsultasi antara guru dan orang tua. Jadi, orang tua bisa menanyakan sejauh mana capaian yang akan dicapai atau yang sudah direncanakan oleh guru. Terus nanti tekniknya bagaimana, biar nanti orang tua bisa menyiapkan sebelum, ditinggal dengan aktivitas yang lain, seperti itu. Terus yang ketiga, memperdalam kemampuan memahami aplikasi atau materi. Lah ini yang paling penting ya, karena anak itu biasanya kalau nggak bisa, itu tanyanya ke orang tua. Ke orang tua biasanya kalau punya kakak ya ke kakak, tapi di sini utamanya yang paling berperan itu adalah orang tua. Biasanya kakak ada yang mau mendampingi, ada yang enggak kan, seperti itu. Makanya di sini orang tua harus tahu, aplikasi atau platform-platform yang digunakan untuk pembelajaran dari ini apa aja. Oh, terus misalkan di fasilitas kita misalkan di laptop sudah ada atau belum? Terus di HP sudah ada atau belum? Kalau belum berarti kita siapkan. Caranya gimana? Kita bisa mengajari anak, "Dek, nanti ini caranya seperti ini." Ketika mau membuka, mau menutup dan sebagainya. Di samping itu juga materi. Di sini orang tua harus tahu
materi yang akan diajarkan itu apa. Karena dari sini nanti ketika anak mengalami kesulitan, itu pasti mereka tanyanya ke orang tua. Kalau misalkan orang tuanya ditanya, "Oh nggak tahu itu tadi gimana?" Gitu, "Oh mama nggak tahu Nak itu," misalnya. Dari sini otomatis anak ya sudah sebatas itu. Ada anak yang mau mencari tahu dengan tanya yang lain, ada yang ketika dibilang gitu, ya sudah orang mama aja nggak tahu, ada yang seperti itu. Nah, di sini yang kedua, antara komunikasi antara orang tua dan anak. Yang pertama, apa yang bisa dilakukan itu adalah membuat jadwal rutin dengan anak. Utamanya ini adalah orang tua yang sibuk bekerja ya. Jadi di sini, jadi harus punya jadwal. Misalkan orang tua kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Misal seperti saya dari jam 8 sampai jam 4 misal gitu ya. Berarti dari sini, nanti pagi itu siapkan waktu misalkan minimal, 15 menit sampai 30 menit untuk menyampaikan ke anak. Apa yang menyiapkan materi-materi atau, peralatan yang diperlukan anak untuk pembelajaran secara online. Terus nanti, terus setelah itu adalah nanti setelah pulang kerja misalkan pulang jam 4 seenggaknya misalkan jam 5 atau setelah maghrib, itu ada jadwal misalkan kita, untuk mendampingi anak untuk belajar. Di sini tidak hanya belajarnya misal pada saat daringnya aja ya, orang tua di sini untuk, melakukan, review. Apa sih tadi yang sudah dipelajari, terus gimana penyelesaian, tugas-tugas yang diberikan oleh guru, sudah sesuai atau belum? Anak, mengalami kesulitan atau enggak, seperti itu. Yang kedua adalah menjelaskan capaian yang diharapkan oleh guru. Lah pada saat kita mempersiapkan paginya sebelum kita tinggal kerja, itu anak sudah kita kasih tahu. Misal mewarnai, nanti mewarnainya itu jangan sampai keluar garis ya, dan harus rata di sini, tidak boleh keluar putih-putihnya. Terus tekniknya untuk mewarnai gimana biar, rata seperti ini? Apakah dibulat-bulat? Apakah kita, gesek-gesek seperti inilah, otomatis kan berbeda, itu kita sampaikan. Terus yang kedua adalah memeriksa kelengkapan materi dan kebutuhan pelajar, itu. Terus yang keempat, menyiapkan anak untuk siap belajar. Lah ini perlu kita pastikan. Misal hari ini kegiatannya apa? Oh hari ini hafalan. Hafalan apa? Misal hafalan surat pendek. Nah dari sini malamnya itu anak sudah kita review, kita sudah tahu, oh besok itu misal hafalan surat Anas. Nah malamnya itu anak kita sudah kita kenalkan. Jadi pada saat pembelajaran biasanya kan ada beberapa yang full daring ya, melalui Zoom atau platform yang lain. Ada yang hanya misalkan, ketika menghafal seperti ini di video, terus dikirimkan by grup WA atau japri ke gurunya, seperti itu kan. Nah, dari sini kita bisa menyiapkan, oh nanti, misal hafalannya itu melalui, Zoom, misal seperti itu. Nanti, berurutan, misal estafet, surat ayat pertama siapa, ayat kedua selanjutnya dan sebagainya. Nah, dari sini, orang tua sudah menyiapkan anak sebelumnya. Jadi ketika pembelajaran anak tidak akan merasa kesulitan, ini gimana waktunya misal anak untuk membacakan ayat yang, selanjutnya atau yang waktunya dia, itu mereka nggak kesulitan, nggak bingung ini ngapain, ini apa, nggak baru belajar pada saat itu, otomatis apalagi yang namanya anak ya, ya kalau untuk yang SD kelas 3 ke atas itu masih gampang untuk ini. Tapi kalau untuk anak usia dini pasti kita akan kesulitan, anak akan banyak mengalami kesulitan, ketika kita tidak mempersiapkan terlebih dahulu bahwa anak ini memang akan benar-benar siap ketika mengikuti pembelajaran secara daring. Selanjutnya adalah menemani anak belajar jika memungkinkan tadi ya, terutama untuk kategori orang tua yang sangat siap tadi pasti bisa mendampingi dari awal sampai akhir. Terus yang kedua adalah bantu anak saat menghadapi kesulitan. Makanya di sini orang tua harus tahu sejauh mana materi yang akan diajarkan, seperti itu. Jadi ketika anak mengalami kesulitan, orang tua bisa melakukan pendampingan atau memberikan arahan. Kalaupun di sini orang tua tidak memahami sebenarnya, pentingnya antara komunikasi guru dan orang tua bisa menanyakan ke gurunya, "Ibu ini mohon maaf, maksudnya ini bagaimana ya?" Seperti itu. Jadi nanti ketika menyampaikan ke anak, memberikan penjelasan ke anak, itu, orang tua tidak akan mengalami kesulitan, seperti itu. Selanjutnya adalah tanyakan kegiatan harian anak. Lah ini yang paling penting ya.
untuk orang tua yang bekerja, jadi ketika pulang kerja itu jangan lupa, jangan hanya sekadar sudah, ya sudah, anak sudah belajar tadi. Kita tetap melakukan review, kita tanya ke anak, "Dek tadi belajar apa? Bisa nggak? Sulitnya di mana? Coba lihat mama hasilnya gimana." Terus misal, "Oh tadi hafalan mah, hafalan alfabet, coba sekarang hafalan dibacakan mama mau dengar." Lah dari sini kita bisa tahu benar-benar bisa nggak. Kadang anak, "Bisa mah, bisa kok," tapi ketika kita tanya ternyata anak tidak bisa, ini. Terus selanjutnya adalah memberikan penekanan bahwa belajar itu penting ya. Ini yang paling penting ya, saat ini itu anak banyak yang karena belajar dari rumah, jadi banyak anak yang, ini, mereka jadi terbiasa memiliki waktu yang luang untuk mereka bermain. Lah, otomatis dari sini biasanya kalau suruh belajar itu jadi cenderung malas, kecuali kalau belajar langsung melalui Zoom dan sebagainya. Itu karena rasa pasti ada rasa terpaksa juga, "Aduh belajar dari rumah, mau Zoom," dan sebagainya, gitu. Tapi ketika, mereka misalkan suruh belajar sendiri tanpa misalkan ada pembelajaran secara langsung seperti itu, biasanya anak cenderung males, "Ayo deh belajar nih, ah nanti aja mah," dan sebagainya. Lah itu, makanya di sini kita harus sering-seringnya memberikan penekanan bahwa belajar itu penting. Nanti kita akan ketinggalan kalau misalkan kita nggak belajar. Nanti kita akan ketinggalan ketika, kita sudah melaksanakan pembelajaran secara langsung, karena sebentar lagi, insya Allah pandemi akan segera berakhir, kita akan sudah dimulai untuk pembelajaran secara langsung ya, meskipun 1 minggu hanya 2 sampai 3 kali, gitu. Selanjutnya di sini kita harus memberikan apresiasi terkait dengan kerja keras anak. Apresiasi di sini tidak perlu dalam bentuk kita memberikan materi ya, misal memberikan barang atau apa, ini malah sebenarnya yang tidak bagus. Jadi anak akan menjadi ketergantungan. Nah, tapi di sini apresiasi bisa kita berikan dengan pujian, pelukan, "Wah hebat ya Adik ya, pintar sekali," bisa dan sebagainya, seperti itu. Selanjutnya di sini adalah, yang poin ketiga itu adalah memahami sistem dan proses PBL di sekolah agar bisa diterapkan di rumah. Nah, di sini makanya orang tua harus paham kurikulum yang digunakan di sekolah itu apa. Kompetensi dasarnya apa yang akan dicapai, terus teknik pengajarannya bagaimana, terus waktunya mengajarkan apa. Misal di sini, oh sekarang itu waktunya untuk, mengenal huruf alfabet, terus misal besoknya itu waktunya belajar terkait dengan membaca suku kata atau membaca kata. Besoknya lah, dari sini orang tua bisa mempersiapkan agar anak tidak, akan ketinggalan terkait dengan materi yang sudah diajarkan oleh guru. Selanjutnya di sini, yang keempat itu adalah membuat jadwal konsultasi dengan guru terkait dengan kesulitan yang dialami. Nah, yang pertama adalah cara pengajaran yang bisa diterapkan tadi. Makanya di sini pentingnya komunikasi antara guru dan orang tua untuk menjelaskan atau kita sebagai orang tua mencari informasi, apa saja sih yang, metode yang digunakan ketika di sekolah ketika mengajarkan misalkan membaca huruf, ketika mengajarkan anak untuk bereksperimen, membuat pencampuran warna dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kesulitan akan fasilitas yang tidak siap. Lah ini sangat penting. Jadi ketika misalkan, kita tidak punya fasilitas pendukung, yang digunakan anak untuk belajar dari rumah, itu kita bisa sebagai orang tua bisa menyampaikan ke guru, agar guru tahu. Seenggaknya misal kita bisa, meminta kelonggaran waktu. Kalau misalkan pembelajarannya misal tugas dikerjakan misal, pengumpulan pada saat ada batasan waktu ya biasanya misal sampai jam 3 dan sebagainya, lah itu kita bisa minta kelonggaran karena kita tidak punya fasilitas pendukungnya, maka di sini, kita minta kelonggaran waktu misal seenggaknya nggak kelewat dari hari itu, seperti itu. Di samping itu ada juga masalahnya gini, punya fasilitas pendukung, cuman di sini semua yang gunakan, misal saudaranya ada 3 ya. Si adik misal PAUD, terus si kakaknya misal SMP, kakaknya lagi SMA, laptopnya hanya 1, otomatis kan gantian kan? Nggak bisa kalau misalkan nanti pasti pembelajaran daringnya kan sama di jam-jam efektif, misal di antara jam 8 sampai misalkan jam 3, otomatis dari sini kan, eee,
mereka bingung mau yang mana yang menggunakan dulu, semuanya harus pada saat itu. Kalau misalkan, guru nggak tahu kan akan seperti itu. Jadi kita bisa minta kelonggaran waktu, "Ibu mohon maaf di sini kita, fasilitas pendukungnya hanya satu dan semua anggota keluarga menggunakan. Gimana kalau apakah boleh di sini kita meminta kelonggaran waktu untuk dikumpulkan misal, batas maksimal jam 8 malam," dan sebagainya, seperti itu. Terus minimnya waktu untuk mendampingi anak. Nah ini juga penting. Jadi, tadi beberapa sudah saya sampaikan di awal, ketika orang tua bekerja pasti di sini, mengalami banyak kesulitan ketika diminta untuk mendampingi anak belajar dari rumah. Karena misal, terbengkalai dengan pekerjaan dan sebagainya. Ketika pulang kerja di sini sudah capek, misalkan mau tanya-tanya lagi ke anak ini, nanti daripada misal biasanya yang jadi korban ini adalah anaknya ketika, eee, kitanya, "Gimana Dek tadi tugasnya?" Akhirnya anak jadi pelampiasan marah dan sebagainya. Lah ini yang jadi, dampak buruknya juga ya. Makanya di sini kita sebagai orang tua ketika memiliki minim waktu untuk mendampingi, kita harus buat jadwal. Jadi pokoknya setidaknya anak itu memiliki, waktu untuk sharing dengan kita sebelum kita berangkat kerja sama setelah pulang kerja itu 30 menit sampai 1 jam, seperti itu. Agar kita tahu sejauh mana perkembangan mereka, kesulitan apa yang dihadapi, apakah di sini tujuan pembelajaran yang direncanakan oleh guru itu sudah bisa tercapai atau belum. Yang keempat adalah menyamakan ide atau kesamaan sistem pembelajaran di sekolah dan di rumah tadi. Selanjutnya di sini saya hanya ambil beberapa contoh aja ya, kesulitan yang ditemui pada saat BDR atau belajar dari rumah, itu yang pertama adalah kesulitan digital. Tidak memiliki laptop, handphone dan laptopnya itu berbagi dengan anggota lain. Lah ini solusinya gimana? Yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, orang tua harus membuat jadwal, misal jam segini sampai jam segini dipakai si kakak, nanti jam segini sampai di sini dipakai sama adik, dan sebagainya. Terus nanti selanjutnya, orang tua mengkomunikasikan permasalahan ini ke guru. Jadi, menyampaikan ke guru bahwa fasilitas yang dimiliki itu terbatas dan digunakan oleh semua anggota keluarga, otomatis minta kelonggaran waktu untuk pengumpulan. Ataukah di sini tugas bisa dikumpulkan dengan metode yang lain, seperti itu. Terus yang kedua, tidak paham aplikasi atau platform yang digunakan. Ini utamanya yang di daerah-daerah ya. Banyak yang nggak tahu apa itu Zoom, bagaimana cara menggunakannya, apa itu Google Meet, apa itu Google Teams, seperti itu. Jadi yang digunakan cuma satu, medianya hanya WhatsApp. Lah ini bagaimana? Ya itu tadi, orang tua harus menyampaikan ke guru, biar nanti guru bisa tahu dan, bisa memberikan kelonggaran kepada kita sebagai orang tua untuk mendapatkan tugas atau sebaliknya ketika kita mau mengumpulkan tugas kembali kepada guru. Selanjutnya di sini orang tua tidak memiliki waktu untuk menemani anak belajar. Lah itu, gimana caranya? Tadi, ketika orang tua sibuk bekerja, jadi di sini orang tua bisa memantau anak dengan mempersiapkan, peralatan atau materi-materi yang akan digunakan untuk pembelajaran secara online atau pembelajaran, dari rumah itu tadi sebelum orang tua berangkat kerja ya. Selanjutnya dari sini, selain memeriksa materinya gimana sudah lengkap atau belum dan sebagainya, orang tua harus memberikan, arahan ke anak, capaiannya atau cara pengerjaan tugasnya bagaimana. Jadi ketika, anak tidak didampingi, itu anak tetap bisa mengerjakan. Terus begitu juga nanti ketika pulang kerja, kalau nggak gitu ya, pada saat jam istirahat, orang tua bisa kalau misalkan memiliki handphone, itu bisa, tanya ke anak, "Dek gimana tadi belajarnya? Ada kesulitan nggak?" Jadi orang tua tetap memantau, seperti itu. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas materi yang telah disampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, monggo. Boleh. Bisa diulangi, mohon maaf, ya silahkan.
Untuk sudah kebanyakan sudah dijelaskan. Nah, ini kalau misalnya sekolahnya pada anaknya komunikasi sekolah, tapi kalau komunikasi dengan anaknya itu yang kurang. Jadi kalau misalnya Mohon maaf, sebentar, bisa suaranya putus-putus ya? Di teman-teman gimana? Iya, sama, putus-putus, nggak Iya, jelas. bisa dituliskan aja di chat mungkin ya? Oh iya, Bu. Iya, jadi biar nanti suaranya tetap ini, kita tetap memahami pertanyaan apa yang ditanyakan. Mungkin sambil menunggu, ada dari teman-teman yang lain yang mau bertanya, silahkan. Ya, saya boleh bertanya, Bu? Boleh, silahkan. Ya, saya mau bertanya, bagaimana tips menjaga mood anak saat belajar? Karena khususnya untuk anak usia dini itu susah sekali, Bu, untuk kalau di orang tua banyak yang mengeluh bahwa kadang itu anak nggak mau belajar gitu, harus bertengkar dulu. Iya, Anak oke. usia dini. Terus kadang moodnya kan suka berubah-ubah. Lah itu tipsnya gimana, Bu, untuk anak usia dini? Oke, ya. Sambil menunggu pertanyaan dari Mbak Zali tadi ya, saya menjawab dulu dari pertanyaan dari Mbak Rena, bagaimana kita menjaga mood anak tipsnya. Yang pertama di sini lah tadi yang paling penting ya, ini banyak sekali ya bahkan dari orang tua yang memiliki profesi guru pun ketika mengajar sama membantu anak atau mendampingi anak mau untuk belajar dari rumah, itu bahkan mereka berantem dulu. Kadang banyak yang menyampaikan, "Aduh Bu, saya itu kewalahan. Daripada saya ngajar anak sendiri, mending ngajar anak orang lain aja." Biasanya ya seperti itu. Iya. Bagaimana tipsnya? Nah, ini yang pertama kita harus menjaga suasana anak. Kita misal anak ini dia sukanya apa? Nah, itu yang bisa kita jadikan acuan untuk menjaga memotivasi anak ini. Misal anak ini sukanya sama misalkan nonton apa misal ya. Lah, ini yang paling anak sukai sekarang itu apa? Misal contohnya misal SpongeBob ya yang paling gampang. Nah, dari sini. Nah, itu bisa kita menyampaikan, "Ayo Adik, nanti kalau misalkan nggak mau belajar nggak boleh lihat SpongeBob." Seperti itu. Tapi ada juga yang mereka ini itu, ketika diterapkan ke anak, itu ada yang mereka tetap, nyuri-nyuri, tetap, "Ah, nanti sama mama mesti nggak mungkin nggak diizinkan, pasti tetap diizinkan." Ada yang seperti itu. Lah, yang pertama itu kita bisa gini, ketika kita sudah mendisiplinkan, kita membuat jadwal, jam berapa sampai jam berapa anak itu untuk belajar, ya. Mungkin di awal-awal nanti mereka, nggak mau, kadang marah dan sebagainya, karena namanya anak itu kadang moody ya, nanti misal habis bertengkar sama kakaknya gitu langsung nggak mood dan sebagainya. Nah itu tadi, ketika kita sudah membuat jadwal, dia mau nggak mau, itu mereka akan melaksanakan, gitu. Terus selain itu, kita bisa memberikan, reward, nanti ketika mereka mau mengerjakan atau mereka mau belajar, kita bisa memberikan apresiasi. Apresiasinya di sini apa? Apakah kalau seperti ini anaknya sudah terlanjur moody, itu kita bisa awal-awal itu bisa kita berikan barang dulu, dijanji, nanti kalau misalkan, adik mau belajar, mau mengerjakan tugasnya, nanti mama ajak ke Indomaret, misal seperti itu ya. Nanti boleh pilih dia jajan apa gitu. Tapi asalkan yang sehat, nggak ciki-ciki dan sebagainya. Itu juga perlu kita tekankan namanya yang namanya anak ya. Nanti mereka ambilnya misal TikTok dan sebagainya ya. Itu kan nggak boleh lah, kita nanti boleh ambil misalkan yang lain itu. Tapi di sini jangan melulu seperti itu, karena apa? Itu juga dampaknya akan buruk. Mereka akan ketergantungan. Jadi ketika mereka mau melakukan sesuatu itu, mereka mau belajar itu karena mereka mau mendapatkan imbalan. Jadi nanti untuk selanjutnya, reward-nya bisa kita berikan berupa pujian. Kalau nggak gitu, misal dari sini bisa juga kita lakukan, misal kita kondisikan mood-nya anak dulu dengan kita ajak ngobrol. Anak ini misalnya sukanya apa, kita ajak ngobrol. Dek, tadi misal mereka nggak mau belajar ya, kita bawalah misalkan buku atau apa. Kita ajak anak untuk gambar, "Ayo
Mama punya gambar loh, misal dia sukanya Doraemon, kita gambarkan Doraemon. Kita kaitkan materi apa yang akan diajarkan itu dengan gambar Doraemon tadi. Misal kita belajar terkait dengan konsep bilangan. Loh, Doraemon punya dorayaki loh ini. Coba dorayakinya ada berapa? Otomatis anak ini mood-nya dia akan naik karena dia suka. Seperti itu juga bisa. Jadi karena masing-masing individu itu karakternya berbeda ya. Jadi ada banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan. Cuman di sini tergantung anak itu tadi mereka mood-nya di mana. Ada yang mereka nggak suka seperti itu. Ada yang mereka sukanya dengan barang. Ada sukanya dengan kita hanya dengan kita puji saja mereka mood-nya bisa naik seperti itu. Jadi kita lihat dulu utamanya karakter anak ini apa. Mereka misal sukanya bagaimana. Tapi ini tadi yang paling penting itu kita ajak komunikasi anak atau misalkan kita ajak bermain dulu untuk mengembalikan mood-nya tadi. Kan dengan misalkan tadi pemahaman konsep bilangan kita ajak anak untuk menghitung dorayaki. Nanti setelahnya kita ajak ketika dia mood-nya sudah baik, kita berikan anak untuk misal mengerjakan tugas dari guru tadi yang misalkan LKA-nya itu langsung angka, nggak ada gambarnya dan sebagainya. Itu otomatis nanti mereka akan lebih mudah mau melakukan itu, gitu. Mungkin jawaban saya masih ada yang janggal atau bagaimana dari Mbak Rena atau sudah bisa dipahami? Enggak, sudah Bu, sudah bisa dipahami. Oke. Saya menjawab dari Mbak Zati ya, di sini sudah dituliskan orang tua sudah berkomunikasi dengan guru dan pihak sekolah. Tetapi antara anak dan orang tua komunikasinya kurang. Bagaimana agar anak komunikasi baik dengan orang tua ya. Nah, di sini ini yang memang yang paling penting ya. Nah, ini. Anaknya itu kadang ketika kita arahkan itu kadang mohon maaf kadang bahasa Jawanya banggel, kadang seperti itu ya. Kita arahkan gini nggak mau, bandel dan sebagainya. Lah ini caranya gimana untuk kita menjaga komunikasi? Lah itu tadi. Pasti ya ada penyebabnya. Ketika ada masalah pasti ada penyebabnya. Ini komunikasi antara orang tua dan anak ini nggak baiknya karena apa? Itu. Apakah di sini misal anak itu pernah dijanji sama orang tua yang tidak ditepati. Akhirnya anak ketika diberikan misalkan disampaikan atau misalkan diberikan tugas dan nanti disampaikan akan diberikan reward, itu mereka jadi nggak percaya atau menghiraukan, itu bisa jadi dari situ tadi. Pasti ada penyebabnya apa, nah itu. Atau bisa jadi dari sini, di sini antara orang tua kurang memberikan perhatian ke anak, itu juga bisa. Otomatis anaknya di sini cenderung mengabaikan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Lah, itu berarti dari sini kita harus memperbaiki penyebab-penyebabnya itu dulu, baru kita bisa mengarahkan itu. Karena apa? Kalau misalkan enggak, kita langsung mengarahkan, pasti tetap akan diabaikan lagi sama anak. Mungkin mereka mendengarkan, tapi mereka gunakan atau mereka cerna atau enggak, itu belum tentu. Seperti itu. Berarti gimana caranya yang tadi, orang tua harus tetap melakukan pendekatan meskipun anak tadi misalkan, mengabaikan, orang tua tetap harus melakukan pendekatan. "Adik gimana?" Misal, "Ah, mama ini sudah adik udah bisa." Loh, udah bisanya gimana? Tetap aja dikejar sampai nanti orang tua bisa tahu, anak bisa terbuka. Dan kalau nggak gitu nanti misal, "Beneran bisa kok Ma, coba lihat kerjaannya gimana," dan sebagainya, gitu. Jadi dari sini orang tua bisa mengarahkan. Kalau nggak gitu, kita nggak mengobati penyebabnya, yang komunikasi antara orang tua dan anaknya tadi nggak baiknya karena apa, langsung memberikan arahan. Nah itu biasanya apa yang kita harapkan tidak bisa optimal seperti yang ingin kita harapkan itu tadi. Itu. Gimana Mbak Zati, bisa dipahami? Sudah Bu, terima kasih. Sudah. Ya, sama-sama. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang ditanyakan? Silahkan. Bu Naili, saya mau bertanya. Oke, silahkan. Ya, Mbak Aulia. Bagaimana? Tadi kan di slide-nya Bu Naili ada yang terhubung dengan sekolah itu ada minimnya waktu untuk mendampingi anak. Nah, bagaimana cara orang tua untuk mendampingi anak ketika belajar di rumah, sedangkan pengumpulan tugas hanya dibatasi 2 jam dari gurunya, dari sekolah. Oke, nah ini. Jadi,
Oh, biasanya pihak sekolah itu kan ini ya, memberikan batasan waktu. Oh, ini tugasnya nanti dikumpulkan misal diberikan jam 8, nanti jam 10 harus sudah dikumpulkan. Sedangkan di sini orang tua tidak memiliki waktu yang lebih untuk misalkan pada saat jam itu nggak bisa mendampingi anak karena misalkan bekerja dan sebagainya. Lah ini gimana caranya? Lah ini makanya di sini guru, pentingnya komunikasi antara guru dan orang tua. Orang tua menyampaikan ke guru, "Ibu mohon maaf, pada jam itu saya masih bekerja dan posisi di sini anak di rumah sendiri. Mungkin tinggalnya sama mbahnya saja dan mbahnya nggak, misalkan diminta untuk mengajari tidak bisa. Ini bagaimana Bu, mohon solusinya?" Otomatis dari sini nanti, dari pihak sekolah pasti akan memberikan pengecualian. Contohnya lagi misal gini, belajarnya itu, misal melalui daring, HP-nya hanya satu dibawa orang tuanya untuk kerja, misal seperti itu. Nah, nanti untuk tugasnya yang diberikan apa? Otomatis di sini orang tua kan akan tanya ke gurunya, "Ibu mohon maaf, karena di sini HP itu pada jam itu saya gunakan untuk kerja, saya nggak bisa mendampingi anak untuk belajar. Di sini saya nanti bisanya mendampingi anak untuk belajar atau mengerjakan tugas itu pada saat saya pulang kerja sudah jam 4. Bagaimana kalau misalkan saya minta kelonggaran waktu sampai jam 5? Lah itu yang paling penting kita sampaikan. Pasti nanti orang tua akan menyadari karena kondisi memang seperti ini. Nggak mungkin nanti guru memaksakan, "Nggak bisa Bu, harus dikumpulkan jam itu." Lah, posisinya di sini orang tua bekerja, nggak mungkin. Makanya ini kita harus, pentingnya komunikasi antara guru dan orang tua, yaitu tadi, kita untuk minta kelonggaran waktu, kalau misalkan kita tidak ada fasilitas pendukung dan waktu yang minim untuk mendampingi anak untuk belajar, itu. Gimana Mbak Aulia, bisa diterima? Bisa, Bu. Terima Oke. kasih. Iya, sama-sama. Mungkin tadi Mas Dio kayaknya mau bertanya, silahkan. Iya, Bu. Sebelumnya terima kasih Bu Nelly atas pemaparan materinya. Iya, Tadi kan sama-sama. sudah di berita menyinggung tentang stresnya orang tua. Pertanyaan Iya. saya, apakah tingkat stresnya orang tua itu bisa mempengaruhi anak ketika belajar daring gitu, atau cenderung anak-anak itu cuek atau acuh atau bisa merasakan gitu? Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi gini, saya coba untuk jawab ya. Tadi ada beberapa berita yang saya angkat itu dari berita online. Jadi di sini dampak salah satu pelaksanaan pembelajaran dari rumah itu adalah banyak orang tua yang stres gitu, memang pusing misal, harus mendampingi anak untuk belajar. Lah di sini apakah bisa mempengaruhi, anak dalam belajar? Di sini bisa. Di sini, pengaruhnya dampaknya di mana? Di sini biasanya ketika kita minta, orang tua untuk mendampingi ketika anaknya ndak bisa-bisa, ini biasanya akhirnya dibentak-bentak. Misal anak diminta untuk, misalkan dia menghafal gitu ya, atau misalkan menghafal huruf alfabet. Lah ketika nggak bisa, misalkan diajarkan yang namanya anak ya, ketika dibentak, meskipun anak itu sebenarnya tahu, itu dia mau mengungkapkan itu takut. Akhirnya dari sini jadi kelihatan nggak bisa, padahal dia itu bisa, tapi apa, takut nanti dibentak lagi, seperti itu. Karena orang tua yang mengalami stres seperti ini, ketika mendampingi anak untuk belajar itu masih mau mendampingi anak aja, itu, eee, di mindset-nya udah gini, "Aduh," sudah menjadi suatu beban. Padahal belum tentu itu nanti kegiatan atau pendamping yang diberikan itu, sesuatu yang misalkan membutuhkan pemikiran khusus atau misalkan yang waktu yang ekstra, itu belum tentu seperti yang mereka bayangkan. Bisa jadi pada saat itu, oh anaknya sudah bisa, jadi hanya tinggal bisa didampingi, ditungguin aja misal sambil nyuapin adiknya atau sambil mengerjakan yang lain, tidak melulu langsung misalkan, mendampingi di sampingnya. Misal mengajari, itu kan belum tentu. Karena sudah mood-nya itu mindset-nya udah nanti, "Ih ini suatu beban." Lah akhirnya ketika masih anak itu, "Ayo coba Dek ini, dibaca di awal." Itu sudah di mindset-nya udah nggak enak. Akhirnya anak salah sedikit langsung dibentak, "Loh ini gimana? Lihat ini
ini G, misal kalau misalnya ini D bukan B, biasanya kan huruf yang sering terbalik itu ya antara B dan D, ini B, ini perutnya di belakang, kalau perutnya di depan itu D, biasanya kan dengan nada yang tinggi, karena sudah di awal sudah mindset-nya seperti itu tadi. Akhirnya ketika anak diminta mau membaca itu tadi, dia sebenarnya sudah ingat itu B sama D, tapi ketika suruh membaca masih, apa ya tadi ya? Apa ya tadi ya? Ah, biasanya seperti itu. Akhirnya lah ini tadi dampaknya ke anak, dia menjadi malah menghambat, kemampuan belajar anak ini tadi, seperti itu. Terus di samping itu biasanya selain anak menjadi, terkendala untuk belajar, itu biasanya itu tadi, timbul rasa takut di anak. Ketika mau belajar, nanti sama orang tuanya, itu pasti dia di mindset-nya, "Aduh nanti lek ndak bisa dibentak-bentak lagi sama mama." Pasti nanti dibentak-bentak lagi, dimarahin. Akhirnya dari sini, lah itu tadi, anak yang sebenarnya bisa menunjukkan kemampuannya, dia ada rasa, dihantui rasa takut itu tadi. Akhirnya ketika mereka mau mencoba, mereka mau mengungkapkan, itu nggak bisa lepas. Mereka masih takut, "Apa ya, Ma, ya? Coba mama baca dulu nanti adik ikutin." Akhirnya seperti itu. Ya, gimana Mas Dio, bisa diterima? Bisa, Bu. Bagaimana? Terima kasih. Oke, sama-sama. Dari teman-teman yang lain ada lagi yang ditanyakan? Silahkan. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Apa sudah tidak ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Ibu. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sekian. Saya kembalikan lagi ke moderator ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Baik, kesimpulan pada parenting kali ini yaitu yang pertama, pentingnya jalinan komunikasi antara orang tua dengan guru agar dapat sama-sama memberikan pengajaran kepada anak dengan baik. Dan yang kedua, pentingnya komunikasi juga antara orang tua dan anak, yaitu orang tua harus selalu mendampingi anak saat memberikan arahan belajar dan menekankan bahwa belajar itu penting. Baik, alhamdulillah selesai sudah rangkaian acara webinar parenting kali ini. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari narasumber kita. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Terakhir, saya Rena selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada webinar kali ini. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.